Sudah menjadi fitrah setiap manusia menginginkan kemudahan dalam setiap urusan dan terhindar dari mara bahaya. Bahkan syariat agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemudahan, kebahagiaan, serta keselamatan bagi kehidupan manusia. Namun, cara dan proses yang dilakukan untuk meraih segala kemudahan dan kesuksesan tersebut seringkali menyalahi bahkan melanggar syariat Islam. Di antaranya dengan menggunakan jimat dan benda-benda yang diyakini berkekuatan magic. Berikut fakta dan kisah tentang jimat yang kami sajikan untuk Anda, pemirsa Mozaik Islam. Astaghfirullahaladzim, kekuatan jimat dianggap menjadi dewa penyelamat, padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha berkendak atas segalanya, termasuk suratan takdir. Seorang pria di Thailand selamat dari kecelakaan diduga gara-gara jimat. Pengakuan ini bahkan disampaikan langsung oleh korban sesaat setelah dia selamat dari musibah kecelakaan maut mobil Lamborghini miliknya yang terbelah menjadi dua bagian. Seperti dilansir Bangkok Post, insiden tersebut bermula saat ia memacu mobilnya di jalanan licin dan basah. Karena tak mampu mengendalikan, mobil kehilangan keseimbangan dan menghantam pohon besar. Akibatnya, mobil berharga miliaran rupiah tersebut terbelah dan terpencar satu sama lain. Si pengemudi mengaku dirinya selamat berkat jimat yang baru saja ia dapatkan dari seorang pemuka agama, dan tak tanggung-tanggung harga jimat juga disebutkan yakni senilai 10% dari harga mobil Lamborghini miliknya. Pemirsa Mozaik Islam, percaya pada jimat dan yakin bahwa jimat akan memberi pertolongan merupakan sebuah perbuatan syirik dan jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tertuang dalam sabdanya, barang siapa menggantungkan memakai jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Bahwa benda-benda itu dalam pandangan dia bisa mempengaruhi nasibnya. Artinya benda-benda itu karena keyakinannya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Maka oleh karenanya lah Islam dalam hal ini melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut. Pemirsa, ilmu kebal, sirap, hipnotis, atau sejenisnya sepertinya sudah menjadi biasa dan sering dimiliki oleh para pencuri atau perampok. Bagaimana tidak, benda-benda yang dianggap sakti tersebut dipercaya menjadi tameng untuk memperlancar aksi jahatnya. Seperti yang dipakai oleh dua pelaku begal sadis asal Probolinggo, Jawa Timur pada September 2015 lalu. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua begal antar kota ini dengan 4 tembakan timah panas karena melawan saat hendak ditangkap. Di dalam tas pelaku ditemukan 2 jimat keramat yang biasa digunakan untuk melumpuhkan korban, yakni jimat sajak atau jimat atibacok dan jimat Stambul yang berbentuk seperti buku Al-Quran kecil. Jimat yang diyakini punya kekuatan juga dilakukan oleh pemuda spesialis jamret asal Sidoarjo, Jawa Timur ini. Pada bulan Agustus tahun lalu, dia ditangkap aparat Polsek Genteng, Surabaya. Bahkan aksinya terbongkar sudah dilakukan sebanyak 11 kali, yang kebanyakan menyasar korban para wanita. Pelaku juga berbekal senjata tajam berupa pisau penghabisan dan beberapa ikat jimat yang lagi-lagi dianggap penambah kekuatan dan daya sirap atau pengalihan konsentrasi korban. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa, jimat seperti ikat pinggang, koin, kain kafan, batu akik, tali pocong, stambul, bulu perindu, susuk, kulit harimau, bambu petuk, keris dan semacamnya kini bukan sekedar benda mati, namun diyakini juga mampu menjadi pelindung, mendatangkan rizki atau pemikat lawan jenis. Ada pula rajah yang merupakan tulisan yang sengaja dibentuk, atau gambar tato dengan simbol tertentu, serta aneka minyak-minyakan yang dianggap berkhasiat menyebarkan aroma dan lain sebagainya. Parahnya, benda-benda semacam itu semakin menjadi komoditi dagang yang laris diperjualbelikan. Konsumennya pun juga semakin beragam dan terus berkembang menyasar pasar. Memang tak bisa dipungkiri, praktik tercela ini nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka menjadikannya sebagai sandaran yang sebenarnya tidak mendatangkan manfaat, dan jelas-jelas benda-benda tersebut tidak dapat menolak mara bahaya sama sekali. Itu semua hanyalah sebuah lamunan semata dan keyakinan yang berlebihan pada suatu benda. Di dalam masyarakat kita, jimat ini luar biasa, ya, dibungkus, dijahit, kita tidak tahu apa isinya, tiba-tiba dipakaikan saja kepada seseorang, bahkan itu diperjualbelikan, dia tidak tahu apa isinya, sehingga dia berkeyakinan bahwa benda itu akan bisa menolong dia, atau bisa ya menghindarkan dia dari sebuah bahaya, ancaman, maka pada saat itu dia telah jatuh di dalam perbuatan syirik dan sampai ke tingkat kufur.
Jika seseorang menganggap ada kekuatan yang melebihi kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia sudah termasuk terjerumus dalam menyekutukan Allah dan jelas-jelas syirik. Secara tegas, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bahkan, seseorang yang menggunakan jimat akan sulit dalam menjalani sakratul maut. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW melihat di tangan seorang laki-laki terdapat gelang dari tembaga. Maka beliau berkata, "Celaka engkau, apa ini?" Orang itu berkata, "Untuk menangkal penyakit yang dapat menimpa tangan." Beliau bersabda, "Ketahuilah, benda itu tidak menambah apapun kepadamu kecuali kelemahan. Keluarkanlah benda itu darimu, karena sesungguhnya jika engkau mati dan benda itu masih bersamamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Hadis riwayat Ahmad.